duluan. Waalaikumsalam Saya dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Kecilin punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalteng itu noise. Saya mau jumpa sama Bang Juma ini. Kami kan kenal banget. Oh iya. Terima kasih Bang, sama-sama. Ayo, siapkan. Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Kecilin punya. Ini ada teman Bang Ada Juma. ada noise Bang, mantul. Udah ya sekarang ya. Udah hilang noise-nya. Baik. Bang Juma, saya dari Api Kalteng, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kebetulan saya punya teman ini satu kantor. Siap. Dia beragama Kristen dan dia banyak tanya ke kami gitu loh. Oh iya. Terserah kamu nanya apa. Ini Bang Juma, orangnya dengan orangnya langsung. Halo, selamat malam. Siap. Ini kebetulan saya itu kan Kristen kan, tapi memang itu ini agama keturunan keluarga saya. Terus ini saya Namanya siapa Bang? Boleh tahu? Niel. Niel. Oke, silakan Bang Niel. Sebenarnya orang yang lebih percaya ke sains gitu ya, lebih percaya kalau dia itu punya bukti, sesuatu yang bisa dibuktikan gitu. Nah terus saya itu pernah baca di Al-Quran gitu, kalau Iya. ini sepatah dua kata aja ya, kayak bulan yang terbelah gitu ya kan, pernah kalau saya nggak salah ya. Gimana? Nah, ini sering diklaim secara sains kalau itu dipatenkan, ternyata dari berbagai jurnal itu belum pernah dipatenkan gitu. Bahkan peneliti-peneliti dari Amerika Serikat tuh belum pernah mematenkan itu. Dan banyak orang yang mengatakan kalau bulan itu pernah terbelah, itu yang saya tanya. Itu sebenarnya gimana kebenarannya gitu. Baik. Kira-kira Adinda, kalau ilmuwan dari orang-orang yang orientalis barat mengaku itu, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Kalau ilmuwan mengaku ya memang yang diuntungkan itu ya pasti Muslim mungkin ya, karena secara yang tertulis di Al-Quran mereka itu benar kan, yang di Al-Quran orang abang itu benar. Cuman itu yang saya baca itu disertai juga bukti gitu. Belum ada yang mematenkan. Aku tidak memihak ke ini karena aku lebih percaya secara ilmiah sebenarnya. Iya. Terus? Dan saya sering berpikir kayak gini juga. Baik itu agama Kristen atau Islam, kenapa cerita-ceritanya itu ada yang mirip kan? Terus itu banyak yang gak bisa dibuktikan. Kenapa itu harus ada pas zaman sebelum kamera ada, atau itu hal yang bisa didokumentasikan? Kenapa sekarang tidak bisa? Atau mungkin karena ada kamera, atau mungkin karena manusia itu otaknya sudah berkembang? Oke. Jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi di awal itu tentang pernyataan saudara kita ini lebih suka kepada sains, kan gitu ya. Dalam hal orang-orang yang membenci kepada Nabi Muhammad kala itu bertanya, jikalau engkau adalah Nabi, perlihatkanlah mukjizat. Coba kau belah bulan, kan gitu ya. Coba kamu belah bulan. Nah sekarang ada catatan-catatan NASA yang mengatakan memang ada bukti bahwa di bulan itu ada jejak, ada bekas pernah terbelah, ada irisan gitu loh. Nah kemudian belakangan ternyata setelah mereka menemukan itu, mereka mendengarkan bahwa Nabi Muhammad di abad ke-7 dulu pernah melakukan mukjizat. Akhirnya mereka ingkari kembali. Tapi apesnya adalah ketika hal itu diupayakan bahwa itu tidak mungkin terjadi,
Kita melihat di dalam kitab yang digenggam oleh saudara Kristen, termasuk orang-orang yang mengatakan dirinya ilmuwan. Iya, betul. Contoh di dalam kitab Yosua. Kalau kita lihat dalam kitab Yosua itu, Yosua 10, data nomor 12, data nomor 13, matahari pernah berhenti selama sehari penuh. Itu gimana ceritanya tuh? Kira-kira apa yang terjadi di atas muka bumi ini ketika kemudian matahari berhenti? Tidak bergerak. Kalau secara ini sains itu bukan matahari yang bergerak ya, matahari itu yang jadi pusat ya. Nah itu dia makanya. Nah itu dia. Ini masalah. Saya juga kadang makanya ini sekarang saya itu sebenarnya bingung. Di Indonesia ini terlalu banyak agama, terlalu banyak, kalau kita berbicara dunia malah terlalu banyak Tuhan ya kan. Dan beberapa itu memang ada ininya. Kadang saya juga heran ke ajaran ini, ajaran Muslim ya kalau dibilang, karena menurut saya itu terlalu menguntungkan laki-laki. Itu atau enggak? Atau ya salah menanggapi itu? Untungnya di mana, Dinda? Terlalu menguntungkan laki-laki itu kayak contohnya yang poligami dibenarkan, poliandri itu dilarang. Oke. Terus Sekarang satu aja dulu. Sekarang adek ini sudah menikah. belum, saya belum menikah. Andai sudah menikah, istri Anda sekarang jam segini di mana? Andai saya menikah, mungkin istri saya di rumah saya, serumah dengan saya ya. Di rumah. Anda masih kerja di luar. Kalau enggak, saya sekarang posisinya enggak kerja lagi. Enggak, ini udah masuk jam istirahat. Iya, maksudku Anda yang kerja, bini yang di rumah. Ya, betul. Bisa nggak dibalik? Anda yang di rumah, bini yang keluar cari nafkah. Kalau secara ini, kalau kita mandangnya dari agama atau secara ininya tanpa agama? Terserah. Nah, kalau memang dia lebih mampu. Oh begitu. Jadi Nah, Tuhan kalau jadi Tuhan pencipta langit dan bumi ini menciptakan laki perempuan itu yang menjadi pemimpin bisa perempuan, laki-laki yang dipimpin gitu maksudnya. Gini, emang saya mau nanya, emang secara ininya ya, secara fisik atau psikologis ada catatan kalau memang laki-laki itu lebih pintar atau lebih mampu daripada perempuan? Mungkin secara fisik kekuatan mungkin ya, laki-laki itu lebih pintar kalau pekerjaan yang bersoalan dengan fisik. Kalau dari segi pemikiran emang dipastikan kalau laki-laki itu lebih pintar daripada wanita? Enggak juga. Nah, enggak juga kan? Oke, dalam hal tanggung jawab, dalam hal pola pikir belum tentu laki-laki itu lebih daripada wanita. Baik, sekarang begini. Yang menciptakan kita laki-laki kan pencipta kita, dan yang menciptakan perempuan itu juga adalah pencipta kita. Berarti kita tidak punya hak mengintervensi kita menjadi laki-laki atau kita menjadi perempuan. Seketika Tuhan menciptakan kita dalam keadaan yang sudah ada saat ini. Sekarang di Islam itu, di dalam Al-Quran, kaidahnya kemudian cukup satu istri, fawahidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup satu istri. Satu-satunya agama yang menganjurkan cukup satu istri itu cuma di Islam. Di agama Anda tidak ada perintah satu istri, itu nggak ada. Nggak ada dalilnya cukup satu istri itu, di Kristen nggak ada. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri nggak akan pernah, kecuali direvisi lagi. Jadi cuma di Islam yang mengajarkan cukup satu istri, meskipun dalam keadaan darurah dia sanggup lahir batin, termasuk melahirkan keadaan adil terhadap istri pertama dan istri kedua, maka dia boleh menikah 2, 3, 4. Tapi kalau tidak bisa adil, apa kata Quran? Fawahidah, cukup satu. Nah, carikan saya dalil di Bible cukup satu istri bagi orang Kristen, itu nggak ada satupun. Nggak ada. Cuman orang Kristen selalu menghina, wah poligami, poligami. Tapi sekarang begini, Anda kerja, adek ini kerja, adek punya istri, misalnya. Terus setiap hari Anda ketemu dengan staf perempuan juga. Lama-lama Anda jatuh cinta sama wanita tersebut. Wanita itu juga jatuh cinta kepada Anda. Kira-kira solusinya apa?
Itu solusi kalau memang kejadiannya saya juga mencintai ini ya, mencintai wanita tersebut ya. Solusinya apa? Posisinya saya udah beristri gitu. Sudah. Kalau memang dari sudut pandang saya sendiri, saya nggak membawa agama, ya saya nggak mungkin melanjutkan itu. Karena? Ya karena memang ya dasarnya saya itu harus punya satu, saya laki-laki satu, ya istri saya juga harus satu. Kalau menurut logika berpikir saya. Ya, tapi secara biologis Anda tertarik sama wanita tersebut dan wanita juga tertarik sama Anda. Tapi saya belum di posisi orang yang siap menikah. Kalau saya memang sudah siap menikah, saya nggak harus melakukan itu lagi. Saya udah membuang hal-hal seperti itu. Kalau memang saya udah siap menikah, makanya sebelum menikah, menurut saya kita itu memang harus siap fokus kepada satu wanita, ke anak-anak kita, mental kita juga harus siap, baru siap menikah. Itu Kalau teori. Itu teori. Kalau Itu teori. ke cewek lain, ngapain aku menikah? Mending Nah, aku. itu teori. Kenapa? Karena laki-laki diciptakan memang untuk mencintai banyak wanita. Itu teori tuh. Makanya dikasih solusi oleh Tuhan. Laki-laki diciptakan untuk cinta dengan wanita. Sekarang kalau saudara sebagai seorang laki-laki, Anda dipilihkan kemudian seorang wanita dalam hidup Anda atau uang, mana yang Anda pilih? Saya lebih memilih uang. Hah? Gangguan. Anda gangguan berarti. Kalau logikanya tadi laki-laki dilahirkan untuk lebih mencintai banyak wanita, ya kan? Anda mau ngapain dengan duit itu? Ya, kalau dengan uang beli cewek, emang harus cinta. Nah, berarti dia suka berzina daripada halal. Kalau memang laki-laki dilahirkan untuk mencintai banyak wanita, harusnya wanita iri dong. Kenapa saya nggak jadi laki-laki? Atau gini? Bukan dasarnya, gini. itu Ada ini salah mengertikan maksud saya. Laki-laki itu diberikan kemudian kelebihan suka kepada wanita. Daya tarik wanita itu lebih dominan pada diri seorang laki-laki dibandingkan harta. Teori dari mana? Lah itu fakta, itu real. Sekarang ente cari duit. Udah gajian. Untuk apa? Untuk apa Anda cari duit? Ya untuk makan kebutuhanku. Bukan untuk wanita. Kebetulan bukan. Gangguan berarti. Ya, saya belum menikah saja. Maksud saya ya pahami dulu konteksnya. Jangan asal klaim-klaim orang begitu. Iya, orang laki-laki dewasa itu orientasinya menikah. Orientasinya menikah laki-laki itu. Anda ingin menyembunyikan kemudian bahwa Anda itu tidak suka kepada wanita, waduh bahaya itu. Ada gangguan. Orang laki-laki itu dari sejak kecil mengenal lawan jenisnya itu sudah ada ketertarikan. Sudah ada ketertarikan dari sejak kecil laki-laki itu kepada wanita. Wanita lebih cenderung cinta kepada materi, harta, perhiasan yang indah-indah. Makanya wanita itu suka yang indah-indah. Suami yang bertutur kata lembut, ya. Wanita itu tidak perlu kemudian biologis itu nomor sekian. Wanita itu ketika disentuh dengan kelembutan, wanita itu disentuh dengan kasih sayang, dipeluk aja mereka itu sudah merasa nyaman. Itu wanita itu suka keindahan. Nah, sementara kita laki-laki ini ya lebih cinta wanita. Saya kok kasih uang 1 miliar, terus kau suruh kau pilihkan saya kemudian wanita yang cantik jelita, saya lebih pilih wanita. Kenapa? Karena setelah saya memiliki wanita saya bisa dengan lebih kuat lagi mencari nafkah untuk menghidupi dia. Ayo daftar siapa yang mau? Halo. Normal Ya. berarti Bang Juma. Bentar Abu. Masya Allah. Abui, Araf, sabarlah syukran, deh. barakallah fiik. Oh. Kan wanita Terima juga kasih. suka banyak pria. Kenapa tidak bisa Oh pria? enggak.
Salah Anda itu. Anda salah. Anda salah. Anda salah, Bung. Anda salah. Wanita yang cenderung suka kepada banyak laki-laki itu pasti ada karena ada trauma dari kecil. Itu pasti tuh. Jangan-jangan ini Anda pengalaman dengan istri Anda ini. Iya. Istrinya suka banyak lelaki. Iya, heran saya ini. Gurunda. Iya, Paman. Assalamualaikum Bang, bagaimana yang di Sulawesi Barat mau mendirikan API Bang? Jadi Bang? Sudah Yang ada kemarin, pengurusnya? Iya, sudah ada pengurus. Sudah ada, saya mau daftar ini Gurunda, tapi belum saya temukan Gurunda. Oh iya, berarti belum. Ya, Anda cari dulu siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi sekretaris, siapa yang mau jadi bendahara, siapa jadi anggota gitu. Itu kawan. Jadi kalau sudah ada orang yang punya potensi untuk sebagai pemimpin di sana, bukan cuma di sosmed ya, memimpin di lapangan. Karena sekarang kita ada program API di setiap wilayah itu harus setiap bulan kajian offline. Makanya kita sudah ada grup untuk DPW, untuk wilayah-wilayah, supaya mereka melakukan kegiatan kajian rutin setiap bulan supaya berkembang. Jadi teman-teman yang mau berkembang di API, silakan Anda membentuk kepengurusan yang provinsi, kota-kota yang belum ada apinya, silakan bentuk kepengurusan. Setelah itu informasikan ke kami, Sekum nanti akan menembuskan ke kami sebagai pembina dan juga penasihat, pengawas. Nah, setelah kita meninjau Anda layak, pantas menjadi pengurus di sana, kita bentuk kemudian ininya. Nah, kita berikan SK. Ada teman-teman juga dari Sulbar ini, kebetulan di Sulbar ini masih nggak ada Iya, begitu banyak orang di Sulbar Bang. Mungkin belum jodohnya. Cari aja nanti insya Allah akan ketemu. Coba siapa yang ada di Sulbar di bawah, ketik saya di Sulbar. Anda di mana di Sulbar? Di Majene Bang, saya sudah bilang kemarin di Majene Bang. Ya, siapa yang ada di Majene atau di Mamuju? Ya kalau cewek aku mau, kalau cinta aku cinta. Iya enggak? Iya, sabar dulu Bang Api Kalteng bentar. Masih panjang ini Bang masih. Kata Bibel ya, nanti kalau ada yang di daerah Mamuju, Majene, Topoyo ya. Masih anak-anak rupanya. Iya Bang. Tapi iya. pondok, Gurunda, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Ya, Pasang aja kayu aja. masuk Sulbar ya, pasang kayu ya. Iya. Oh enggak, Masuk. oh pasang kayu ya, masih Iya, termasuk Sulbar lah, Dek. Oke. Silakan ya di DM Bang Kata Bibel ya. Oke ya, Dek, biar kita lanjut di sini lagi diskusi ya, Dek ya. Siap. Terus, semangat Mohon maaf, terus. Gurunda, kalau ganggu ya Gurunda ya. Saya cuma Ya. menyampaikan itu. Mau daftar juga ini Gurunda. Siap. Oke. Araf, barakallah fiik. Sahabat di YouTube, semangat semuanya. Sehat selalu Gurunda ya. Iya, makasih adekku. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut sama Abang Niel. Kan dulu yang Bang tadi ya. Niel. Oke. Karena banyak ini aneh-aneh komennya. Kalau karena Bang Juma tadi nanya cewek yang mencintai atau uang bukannya, ya kan? Terus saya jawab uang. Saya suka wanita, tapi saya orang yang nggak terlalu perlu cinta gitu. Jadinya kalau Hanya saya jajan. punya uang, saya bisa dapat cewek ini. Aku mau meluruskan itu dulu. Nah, udah lurus satu kan. Terus yang kedua, tadi saya tuh naik baik-baik, nggak ada mencela, nggak ada ini. Kalau dibilang gangguan itu bukannya menyerang ini secara pribadi ya. Kalau masalah debat, kalau debat Gangguan ini maksud saya itu gangguan pemahaman. Karena Adam, saudaraku, Adam ketika diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan di Ganbi Eden, tidak dikasih harta. Yang dikasihkan oleh Tuhan itu adalah pasangan wanita. Kan gitu. Lebih utama kemudian wanita yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam, karena Tuhan tahu laki-laki ini butuh pasangan, kan gitu. Nah, sekarang secara kodrat manusiawi, kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa karena istrinya kemudian suaminya kemudian menikah lagi, maka suaminya juga harus bersuami lagi. Jadi istri dua suami, suami dua istri. Gak bisa begitu. Sekarang logika sederhananya begini, Bung. Kamu punya istri 3. Tiga-tiganya punya anak. Siapa bapaknya? Ketiga anak ini.
Bapaknya Anda kan? Ya, istri 3, bapaknya ya. Bapaknya Anda. Cowok, bapaknya pasti aku. Itu logikanya. Kalau Iya. kita poligami kan? Iya, berarti anak dari ketiga istrimu ini adalah bapak dari ketiga istrimu itu adalah kamu. Nah sekarang kalau istri 1, suami 3, siapa bapaknya? Ya bisa kan tes DNA sekarang? Iya, maksudnya siapa bapaknya di antara ketiga? Kan 3 suami, 1 rumah 3 suami. Begitu Iya. anak itu keluar dari rumah, yang kita mau panggil anaknya siapa ini? Ya Allah ya Karim. Belum tahu tes DNA. Ya saya tahu. Nah, berarti boleh terjadi begitu, boleh. Ya sah-sah aja kalau cowok bisa, kenapa cewek nggak bisa? Itu harus setara lah. Oh, berarti kita sudah bermasalah kalau di situ. Pemahaman Anda sudah bermasalah berarti dari awal. Karena kebetulan Jadi ini dari agama. Kalau memang dari agama itu jelas-jelas salah. Kalau dari agama abang itu jelas-jelas salah. Aku tahu itu salah. Yesus mengajarkan di dalam kitab saudara, istri boleh berlipat kali ganda. Apa? Di dalam kitab saudara Maksudku Lukas kalau di 18 dengar dulu. Lukas 18 dengar dulu. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, maka dia memperoleh istri berkali lipat ganda. Anda menolak ajaran itu? Anda menyalahkan Yesus? Tidak ada itu. Yesus tidak pernah menghujat poligami. Nabi Musa tidak pernah menghujat poligami. Semua nabi tidak pernah menghujat poligami. Dan ingat, Nabi Muhammad datang bukan mengajarkan poligami. Nabi Muhammad datang membatasi istri. Orang-orang dulu tidak ada batasan istri. Kakeknya Yesus, Tuhanmu itu, istrinya berapa mau tahu? 600-an. Salomo kakeknya Yesus itu ribuan istrinya. Jadi Nabi Muhammad kemudian sebagai nabi penutup membatasi istri. Dulu tak ada batasan. Makanya kukatakan samamu, Dek, di dalam Bibelmu tidak ada bagi orang-orang Kristen, jemaat Kristen itu cukup 1 istri, itu nggak ada dalilnya. Nabi Muhammad datang membatasi yang tadinya tidak ada batasan, boleh berapapun. Nabi Muhammad datang cukup 4. Kalau bisa adil, kalau tidak bisa adil, kata Al-Quran, fawahidah, cukup 1. Bang, ini dulu ya. Saya itu nggak ada menghujat ini. Saya cuma bertanya kenapa itu tadi tidak setara. Itu maksudku. Aku nggak ada menghujat ini. Dan terus Iya. aku nggak Dan saya juga tidak mengatakan Anda menghujat kok. Santai aja nya. Baik-baik aja kita. Tidak ada masalah. biar Cuman diluruskan gitu. Aku tadi niatnya memang mau bertanya aja. Bertanya itu Bang Juma, nanti saya luruskan Bang Juma. Dia ini awalnya memang Kristen, orang Batak Bang ya. Ada nama Bapak ya. saya itu ini mencari Dia nggak pernah lagi ke gereja Bang. Dan dia sering banyak bertanya sama kami, cuman kami nggak bisa jawab gitu. karena Apalagi masalah ketuhanan lah, masalah apalah, masalah Islam gitu. Jadi silakan dah. Nah, Apa lagi? tadi kan dari awal aku udah bilang Bang, kalau aku itu lebih percaya sesuatu yang bisa dibuktikan seperti sains gitu. Makanya tadi aku bertanya itu sesuai apa yang terjadi sekarang. Karena sekarang itu teknologinya itu banyak gitu. Makanya tadi aku bertanya tentang mungkin bulan itulah, terus kesetaraan gender atau segala macam. Itu bukan dari sudut pandang ini Kristen, tapi itu dari sudut pandangku sebagai manusia gitu. Nggak ada anggap aja sekarang itu aku kosong gitu. Jadi Iya. apa hal yang yang kebanyakan orang Kristen itu nggak tahu tapi orang Muslim itu tahu, dan menurut abang itu memang benar gitu. Saya mau tahu gitu. Siapa tahu saya memang terbuka dengan pernyataan itu gitu. ya, jadi pada intinya
Saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa ketika saudara mengharuskan satu laki satu perempuan, maka akan terjadi ketimpangan di mana-mana. Yang pertama, kenapa akan timpang? Yang mencari nafkah adalah laki-laki. Yang sering terjadi kecelakaan, meninggal dalam perang, kemudian meninggal dalam mencari nafkah, itu laki-laki. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Nah sekarang kalau saudara mengatakan ya harus satu perempuan satu laki-laki aja, lalu wanita-wanita yang kemudian tidak mendapatkan pasangan itu mau ngapain? Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Terus ini tadi ada statement kalau yang lebih sering meninggal di dalam pekerjaan atau perang itu laki-laki ya. Iya, Ya, kan ya. kebanyakan yang ikut perang itu kan laki-laki. Laki ya. Terus tadi misal nih ada laki-laki udah max nih poligaminya 4 kan? Terus dia mati dalam pekerjaan 4 ini jadi janda lagi dong. Iya nggak apa-apa. Sama dia terlantar. Iya nggak apa-apa, kan bisa menikah lagi keempatnya. Kalau Ya. ada laki-laki yang mau menikahi janda, silakan. Maksudku ya kalau harusnya yang lebih sering mati dalam perang itu ya ibaratnya laki-laki di kepala keluarga, kalau kepalanya mati ya otomatis badannya terombang-ambing kan, istri-istrinya terombang-ambing. Tapi kan itu fakta di lapangan. Yang ikut perang laki-laki. Kalau Kan poligami Iya. itu cuma solusi kan, bukan kewajiban. Di Islam itu cuma solusi. Bahkan yang wajib itu satu di Islam. wajib satu ya. Iya, wajib satu. Kalau Anda kemudian mampu adil, silakan. Kalau mampu adil. Sekarang permasalahannya, mampu tidak Anda menciptakan rasa seperti yang dirasakan oleh istri pertama pada saat Anda malam pertama dengan istri kedua? Kalau memang mampu berarti bisa layak Bisa. berpoligami. Artinya ketika Anda malam pertama dengan istri kedua yang lagi bahagia, istri kedua pasti lagi bahagia tuh di malam pertama. Pertanyaannya, apakah istri pertama juga bahagia pada malam itu? Istri pertama bahagia enggak? Ya, kita memang nggak tahu perasaan orang ya, tapi kebanyakan manusia itu mungkin punya rasa cemburu nggak sih Pak? Kalau Ya, cemburu. Maka tidak adil. Perintah Al-Quran Ya, kalau kan? begitu fawahidah cukup satu. Kan itu. kalau misal kalau berarti si cowok ini nggak bisa membuat satu hal yang memang harus adil, berarti nggak bisa ya? Enggak bisa, enggak boleh. Itu larangan. Makanya dikatakan fawahidah. Maka cukup satu. Nah, kenapa bisa dibolehkan? Ada solusi. Pertama, istri dalam keadaan sakit, istri membolehkan kemudian suami, istrinya yang mengizinkan suaminya untuk mencari istri baru disebabkan karena beliau sakit atau beliau pingin anak tapi tidak ada anaknya, maka sang istri memerintahkan sang suami untuk melakukan poligami terhadap wanita lain. Itu boleh. Tapi kalau karena nafsu, itu nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau istri melihat suami saya ini, wah ganas sekali, beliau masih kuat, beliau ada harta, beliau ada ini, dan tersiksa, kasihan istri suami saya yang tersiksa karena dia masih mau saya sakit, dia masih mau saya kemudian anak saya masih kecil bayi, dia masih mau saya lagi haid. Daripada suamiku bersinah, mending aku bahagia kok kalau beliau nikah lagi. Bisa. Itu yang disebut dalam Islam. Daripada suamiku berzina, daripada suamiku masuk neraka karena Al-Quran fawahidah, cukup satu. Kalau tidak ada demikian itu cukup satu. Jadi legalitasnya di Islam itu sempurna. Cuman kalau dipahami bahwasanya di Islam harus bisa 4, lantas kemana-mana selipkan ucoknya, itu tidak boleh.
Makanya di Indonesia jumlah kami 86%, kalian cuma 6%, lebih banyak kalian poligami daripada kami. Lebih banyak orang Kristen poligami daripada orang Islam. Padahal jumlahnya orang Islam 86%, orang Kristen cuma 6%. Tapi kalau kita keduk capil, lebih banyak kalian yang bercerai setiap tahun daripada kami umat Islam. Itu fakta, itu real. Artinya dengan perintah cukup satu istri itu kalian terbebani. Waduh, cukup satu istri, apa solusinya? Ya di depan istri, halo mama sayang, iya papa udah datang, cium tangan, pelukan, kesumakan, wah sayang kali istri di rumah. Tapi di belakang istri, wah serigala buas. Makanya di mana penyakit AIDS pertama kali muncul? Di negara mayoritas Kristen. Kenapa bisa demikian? Ya seks bebas karena cuma satu istri, sementara lihat sana cantik, lihat sini cantik, lihat sini cantik. Waduh gimana dong? Sini bang, ini. Coba Apa? tadi apa penyebab AIDS pertama kali? Ya seks bebas lah. Salah, itu salah. Yang benar apa? Coba dicari lagi jurnalnya ya. AIDS itu kan virus HIV kan? HIV yang menyebabkan AIDS. HIV ini terjadi saat manusia bersetubuh dengan apa ya? Monyet, sejenis monyet, apa simpanse baru terjadi. Coba cari jurnal. Oke lah, kalau begitu adanya, berarti lagi-lagi kalau itu segala sesuatunya boleh bagiku, segala sesuatunya halal bagiku. Apabila engkau melakukan dosa, maka ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita, bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa dunia. Di mana dosa berlimpah-limpah, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Maka wajarlah orang barat kemudian mengalami hal seperti itu, karena mereka punya prinsip di mana dosa banyak, di situ kasih karunia melimpah. Kalau Islam tidak bisa. Di Islam la taqrabuz zina. Jangankan berzina, mendekati aja haram hukumnya di Islam. Ya memang kalau dilihat wah Islam itu bisa poligami, tunggu dulu, apa lu kira poligami itu gampang? Tidak gampang poligami itu, apalagi orang yang menjaga kesucian dirinya tidak gampang. Sulit sekali poligami itu. Sulit sekali. Kenapa? Saya harus mengadakan situasi senyaman mungkin keadaan istri saya yang pertama dengan keadaan istri saya yang kedua. Coba, bisa enggak itu? Bisa. Kalau orang itu memenuhi syarat, banyak duit, dia disayang sama suaminya, dan istrinya itu adalah wanita-wanita soleh, wanita soleha. Wanita soleha lebih cinta kepada Tuhannya daripada kepada suaminya. Itu wanita soleha. Nah, sementara hukumnya dibolehkan. Maka orang yang lebih cinta kepada Tuhannya daripada seorang jasad, hanya seorang laki-laki, maka boleh ketika dia melihat suaminya ini tersiksa kalau saya cuma satu pelayannya, dan kelihatannya bapak ini masih mau seorang wanita. Ya datanglah wanita soleh itu mengatakan, ayah pengen nikah lagi ya? Boleh ya, ya? Aku yang belikan. Ah, itu wanita soleha. Karena dia lebih cinta kepada Tuhannya daripada seonggok daging. Silakan. Oke bang, mungkin kalau itu udah saya udah mengerti ya. Tapi sebenarnya tadi konteksnya ini saya itu bukan Kristen yang ini, yang gimana ya, Kristen itu cuman secara keturunan aja tadi kan saya jelaskan. Kalau dari keluarga, kebetulan itu saya bertanya dari memang manusia yang anggap saja saya itu sebenarnya agnostik gitu. Saya nggak ada di pihak Kristen, saya nggak ada di pihak ini. Makanya tadi saya itu bertanya dari memang manusia aja gitu, bukan memang berniat membandingkan Kristen dengan Islam, bukan. Iya, dan saya sebagai Muslim harus berbicara landasan iman saya. Ini kebetulan di inilah yang paling ramai itu mungkin Kristen dengan Islam ya, ini juga sering terjadi perdebatan nih. Kalau dari sudut pandang abang ya, apa dan apa memang dari Islam itu yang memang pasti benar gitu, dan apa celah dari Kristen ini? Aku mau tahu itu aja, karena sebelumnya saya sudah bertanya kepada teman-teman saya di sini. Kebetulan teman-teman saya di sini semua Muslim, dan mereka itu tidak bisa memberikan saya jawaban gitu untuk hal itu. Begitu juga kalau Anda ditanya sama mereka kan, Anda juga nggak bisa menjawab, betul?
Ya gini gini bang, posisinya kan mencari kan posisinya kan, kalau mereka ini kan memang udah muslimnya kan. Saya ini posisinya bertanya atau mencari. Saya nggak di pihak Kristen atau di pihak Islam ini. Saya mencari gitu. Iya. Jadi saya tadi bertanya kan, kebetulan abang kan muslim kan? Iya. Nah, tuh kebetulan tadi juga abang berkata kalau agama ini sebenarnya apa sih yang memang dari Kristen itu yang memang terbukti salah dan bagus. tidak benar? Apa yang di Muslim itu memang ada kebenarannya gitu? Saya mau dengar dulu gitu. Iya. Simpel aja. Islam itu setiap ajarannya berlandaskan kepada akal, sedangkan Kristen mematikan akal. Contohnya bang? Contohnya, pencipta langit dan bumi berhenti menjadi pencipta, melainkan menjadi manusia. Itu yang nggak masuk akalnya di mana? Pencipta langit dan bumi berhenti menjadi ciptaan, berhenti menjadi pencipta dan menjadi ciptaan. Oh, mungkin maksudnya Yesus ya, Iya. yang jadi manusia. Ya? Sama seperti ketika Anda naik pesawat, pilot tiba-tiba berubah menjadi kucing. Apa yang terjadi dengan pesawat Anda? Oh, berarti maksudnya di sini Tuhan itu terbatas gitu ya? Iya, jadi Kalau terbatas dari, Tuhannya. kalau dari situ berarti Tuhan itu terbatas gitu ya, terbatas kemampuannya gitu. Nggak seharusnya berarti. Iya, memang. Seharusnya berarti pencipta menjadi ciptaan gitu ya. Iya, tidak seharusnya pilot yang manusia itu menjadi kucing, karena pesawat akan hancur. Begitu juga alam semesta ini. Alam semesta ini ada Tuhan yang menjaganya. Tapi itu menurutku kalau kita memandang dari segi manusianya ya. Karena ini kan kita berbicara tentang Tuhan ya, bukan tentang manusia. Karena katanya Tuhan ya, apa yang dia mau, apa yang bisa dilakukan. Yang nggak masuk akalnya dari itu ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan semua juga nggak masuk akal. Kalau dari ini ya, coba yang nggak masuk akal yang lebih ini lagi bang, spesifik gitu. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa menjadi bayi, itu aja sudah selesai. Nggak masuk akal gitu ya. Ya iyalah, alam semesta ini menurut saudara ada nggak yang menjaganya? Berarti di konteksnya itu kan Tuhan terbatas kan, itu maksudnya kan, Tuhan terbatas. Kalau dia jadi bayi berarti dia nggak bisa lagi menjaga dunia, itu kan maksudnya kan? Oh iya pasti. Nah, berarti itu konteksnya Tuhan terbatas kan? Iya, terbatas. Nah, terus oke, anggaplah kita kunci dulu itu Tuhan kalau di Kristen nggak masuk akalnya itu Tuhan terbatas karena dia menjadi bayi. Terus yang memang kebenaran dari Islam ini apa? Kalau pencipta langit dan bumi itu tidak menjadi makhluk. Tuhan di dalam Islam itu selama-lamanya Tuhan, dan dia Tuhan kekal selama-lamanya. Caranya kemudian menyatakan dirinya ke manusia adalah dengan memberikan tanda-tanda di sekeliling manusia. Terjadinya siang dan malam, turunnya hujan. Itu kira-kira yang menyebabkan itu semua terjadi siapa? Tentu Tuhan. Nah, apakah Tuhan ini harus kita lihat supaya dia ada? Enggak. Sama seperti akal. Akal ini tidak terlihat, tapi ada kan? Ada. Kita bisa merasakan hadirnya akal. Begitu juga udara, angin. Kita nggak bisa melihat angin, tapi kita merasakan kehadirannya. Bisa dibuktikan kalau dia memang ada. Angin Kenapa? itu bisa dibuktikan kalau dia ada. Udara sama. itu bisa. Begitu kalau juga Tuhan. coba, pembuktiannya di mana? Alam Kalau semesta Tuhan- ini, alam semesta ini siapa yang bikin? Indonesia, Belanda, Ya, Amerika. anggaplah memang ada penciptanya, tapi apakah itu memang Tuhanmu? Lah, siapa lagi? Karena itu karena memang abang mempercayai agama itu. Kalau saya ketanya Oh orang, enggak, tanya, enggak. Makanya Tuhan saya bukan makhluk. Coba sekarang begini, orang yang bertuhankan Yesus bertemu dengan saya, dia panggil Yesus, Yesus. Yesus mendengar enggak? Enggak. Yang mendengar panggilan orang tadi siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan pencipta alam semesta.
Nah, makanya kami di Islam menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kami ke masjid, di masjid tidak ada foto Tuhan, di masjid tidak ada patung Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Artinya bahwa dalam Islam Tuhan itu maha melihat, maha mengetahui apa yang terjadi pada diri makhluknya. Jadi kami tidak perlu kemudian melihat Tuhan, mana Tuhan kami ya? Enggak. Kata-kata Al-Quran, karena kata Quran bahwasanya Tuhan memberikan tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran surah Kaf ayat 16 bahwa aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia ke urat lehernya. Anda dekat nggak dengan urat leher Anda? Dekat. Nah, Tuhan lebih dekat jaraknya ke Tuhan lebih dekat jaraknya ke Anda daripada urat leher Anda tuh. Berarti kesimpulannya Trinitas ini nggak masuk akal gitu ya kalau dari Kristennya? Iya, memang nggak masuk akal. Mungkin ya. Kenapa harus 3? Kenapa nggak 100? Lebih bagus 100 dalam 1. Ada yang menjaga sawah, ada yang menjaga laut, ada yang menjaga gunung, ada yang menjaga daratan, lautan, udara. Nah, itu bagus. 100 dalam 1. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau di Islam enggak. Kebetulan saya sudah pernah bertanya ke ini juga ya, pendeta ya Bang ya. Iya. Katanya ini, kalau kita memang meragukan atau memang bilang kalau Tuhan jadi bayi itu nggak masuk akal, emang apa yang boleh dimasuk akali dari Tuhan? Kalau dia masuk akal, dia bukan Tuhan gitu. Karena memang kalau dari jawabannya itu apa yang Tuhan nggak bisa lakukan gitu. Itu jawabannya beliau kemarin. Justru kalau dia bertanya apa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Oke, Tuhan lu jadi bayi. Tuhanmu bisa pada saat bayi dia main bola, bisa? Ya, bisa? nggak tahu. Emang di situ ada yang nyuruh main bola dulu gitu? Nggak ada kan? Dia bisa cebok sendiri si bayi ini? Ya, nggak tahu juga. Katanya Tuhan bisa segala-galanya, nggak bisa, tidak bisa, ada sesuatu yang tidak bisa. Kalau dari, tapi gini, saya lebih menerima yang dia bilang gitu karena mungkin penjelasannya lembut gitu ya, nggak ini kayak gimana ya, kita kan sedang berdebat kayak Bang Suma gitu. Kalau Tuhan itu turun ke dunia kan katanya dalam rupa Tuhan, siapa manusia yang sanggup melihat? Nah itu mungkin makanya Tuhan turun dalam rupa bukan Tuhan, gitu. Ya, ketika ada yang turun ke bumi bukan Tuhan, ya bukan Tuhan. Kenapa dianggap Tuhan sih? Yang keluar dari rahim Maria Tuhan atau manusia? Ya, itu bentuk manusia. Manusia. Terus kenapa dianggap Tuhan? Karena mujizatnya. Nah, kok mujizat? Kan Tuhan sekarang begini. Mana yang rasional? Tuhan turun ke bumi menjadi makhluk yang tak berdaya, atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Manusia lahir tanpa ayah ya. Sanggup gak Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Sanggup, harusnya sanggup. Sanggup. Nah, terus kenapa harus dia yang turun jadi manusia kalau ternyata dia mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Bukankah dia maha kuasa? Bukankah dia maha suci? Ya betul. Terus kenapa kalau dikatakan maha suci, kenapa jadi ternoda? Itu sama kayak pertanyaan ini Bang. Itu memang dibuat ceritanya begitu, kayak itulah kasih karunia mungkin kalau dari Kristennya ya. Itu sama kayak pertanyaan, kalau Tuhan memang mau kita semua masuk surga, kenapa dia nggak doktrin kita pakai otak yang memang harus menyembah dia? Itu sama aja pertanyaannya. Oh, tidak bisa. Penunjuknya. Sama itu, salah, nggak sama itu. Kenapa nggak sama? Kalau Bang sekarang begini, Anda dikasih akal. Iya.
Anda tidak dipaksa menjadi Kristen, Anda tidak dipaksa menjadi Islam, Anda tidak dipaksa menjadi agnostik. Yang Anda lakukan sekarang ini itu sudah benar. Apa itu? Mencari kebenaran. Nah, itu fungsinya. Itu fungsinya. Kalau kemudian Anda tidak diberi akal, tidak ada kemudian Anda diberi kehendak bebas, lantas kemudian Tuhan memutuskan Anda neraka, itu Allah tidak adil. Anda dikasih akal kan untuk menemukan Tuhan. Iya, dikasih akal untuk menemukan Tuhan. Itu tadi gininya, garis bawah ya. Iya. Terus kalau memang Tuhan itu perlu akal atau memang masuk akal, menurutku itu bukan Tuhan. Karena dia masuk akal. Menurutku Tuhan itu malah melakukan segalanya itu di luar akal untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan. Kalau memang masuk ya. Contohnya apa yang masuk akal ya? Kalau dulu orang bilang pesawat itu nggak masuk akal. Cuman kalau secara hukumnya, sainsnya itu masuk akal. Berarti Kalau dia masuk akal, ya berarti masih di batas akal manusia kan? Karena masuk akal, ya enggak? Oke. Jadi sebenarnya gini, pencipta langit dan bumi itu sebenarnya menciptakan manusia dengan pengetahuan manusia, berlandaskan karena pengetahuan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu kemudian bisa mengenal Tuhannya. Ya. Untuk itulah akal kita dikasih untuk mengenal Tuhan. Anda mengatakan, loh, kalau begitu Tuhan terbatas karena akal. Tidak, Tuhan memberikan akal supaya kita mengetahui Tuhan itu yang mana. Bukan kita dikasih akal supaya kita, oh ini masuk akal ini, ini bukan Tuhan. Ini masuk akal ini. Ya, akhirnya nanti yang tidak masuk akal adalah sapi yang kita lihat, lantas kita mengatakan, ini adalah ayam, ini masuk akal, ini Tuhan pasti. Sama seperti ketika, coba ya, Anda berdiri di lapangan, kemudian Anda melihat Yesus dari jarak 300 meter. Apa yang Anda lihat sekarang? Manusia atau Tuhan? Ya, mungkin yang saya lihat kan manusia, karena itu jauh kan, nggak jelas. Kenapa jadi mungkin? Berarti Anda sudah mulai meragukan kebenaran akal Anda dengan mata Anda nih. Anda melihat ini manusia. 300 meter tadi ya ceritanya, kan? Iya. Dari 300 meter kan? Iya. Kalau 300 meter menurutku itu nggak terlalu jelas. Ya udah, mundur, mendekat manusia. menjadi 100 meter. 100 meter. Yang Anda lihat Tuhan atau manusia? Itu kalau ini ya, itu kalau dia sekarang turunnya gitu, sekarang ini. Iya. Bukan di zaman dulu yang diceritakan di Alkitab. Iya. Harusnya saya melihatnya itu sebagai Tuhan dong. Nah, berarti akal Anda nggak pakai akal masalahnya. Bagaimana mungkin Anda melihat Yesus? Abang udah bilang Yesus kan abang bilang. Kalau saya melihat Yesus di sana, otomatis kalau dulu dia itu udah naik ke surga, itu karena dia dulu bentuk manusia. Kalau dia sekarang turun lagi, ya dia bukan bentuk manusia lagi, ya pasti kelihatan jelas. Tadi katanya sains ya, Anda berbicara mengenai sains, berarti ilmu pengetahuan. Yang Anda lihat dalam jarak dekat 100 meter ini Yesus, anak orang, anak Maria, Anda katakan Tuhan. Gimana nih? Rusak Anda, matanya gangguan. Makanya tadi saya tanya dulu, Saya tanya dulu tadi. Itu dulu ceritanya Tuhan Yesus yang dulu dicerita Alkitab atau Yesus yang sekarang, itu ya saya tanya. Yesus yang sekarang. Yesus yang sekarang. Kenapa dia bisa jadi Tuhan kalau dia yang sekarang? Yesus yang sekarang kata tentunya kan. Jadi Tuhan. Kalau dari orang Kristen itu Yesus sekarang itu ya bentuknya bukan manusia lagi. Otomatis kalau turun lagi otomatis langsung tahu dong kalau dia itu Yesus. Iya. Nah, dia yang mereka lihat ini manusia atau Tuhan? Yang mereka yang aku lihat atau yang mereka lihat itu dalam kitab? Yang Anda bawa Kristen tadi. Sekarang Anda yang saya tanya. Ketika Anda besok hari Sabtu ketemu di lapangan jarak 100 meter atau 10 meter dengan Yesus. Yesus yang turun dari langit. Pertanyaan saya, Anda melihat manusia atau tidak melihat Tuhan?
Memang kalau itu ciri-cirinya memang kayak manusia gitu pas turunnya. Yesus yang turun Yesus. Ya saya melihatnya sebagai Yesus Tuhan. Karena yang turun kan Yesus, ya Tuhan. Kalau Berarti saya sebagai Kristen, kalau saya sebagai Kristen ya. Berarti Karena Anda Kristen kan tadi kan. iya, oke. Berarti Kristen itu adalah orang yang mematikan akal. Langsung itu terlalu ini bang, terlalu lari dari ininya kesimpulan. Kalau orang-orang Maria itu melahirkan apa dulu? Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa dulu? Secara sains? Secara sains Maria itu melahirkan manusia. Oke. Kalau dibahas lagi ke belakang dia, kalau secara sains tidak mungkin manusia lahir tanpa sel spermanya laki-laki, ya kan? Tadi Anda membatasi Tuhan berarti. Nih, kan abang tadi minta dari sains lagi, gimana dong minta sains minta ini satu-satu dulu bang. Abang mau minta saya dari sudut pandang Kristen atau dari sains? Saya jelaskan dari sains tidak mungkin manusia lahir tanpa sel sperma pria. Kalau dari segi Kristen beda lagi jawabannya. Tidak mungkin ya. Oke. Kalau begitu saya tanya, Adam nama bapaknya siapa? Ya enggak ada. Kalau dari ceritanya Adam itu manusia kan? Gugur nggak itu? Secara sains gugur nggak? Kalau secara sains itu gugur karena kalau dari itu tanah liat namanya. Kalau dari ceritanya itu gugur kalau secara sains. Oke, secara sains. Nah, sains. Oke, secara sains gugur. Gugur. Oke. Bahkan kalau abang bilang Yesus itu kalau secara sains saya katakan itu gugur karena karena manusia itu nggak mungkin bisa lahir dari perempuan tanpa sel sperma pria. Kalau secara sains ya, saya katakan itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak munafik ya. Saya tidak munafik, itu juga gugur. Gugur. Nah, kalau dari sains. Nah. Secara sains, seorang wanita hamil tanpa suami itu gugur. Itu nggak mungkin. Kalau secara sains. Secara sains. Tapi itu terjadi. Tanpa sel sperma pria. Kalau tanpa suami belum. Nah. Oke. Tanpa sel sperma pria lebih tepatnya. Iya. Tapi itu terjadi. Kalau dari cerita Alkitab itu terjadi. Itu terjadi. Sebagaimana Adam terjadi. Hawa tanpa ibu terjadi. Dia ada. Ya, dari ininya kan. Kalau berarti berarti ada kekuatan di atas sains. Berarti ada kekuatan di atas sains. Ada kekuatan di atas sains kalau kita mempercayai agama ini mungkin ya. Baru Enggak, tunggu dulu. Sains tidak bisa menelaah keberadaan kondisi ini. Tetapi kondisi ini fakta real terjadi. Maka dengan kata lain, kebenaran absolut tidak bisa hanya dengan mengandalkan sains, karena ternyata sains pada keadaan-keadaan tertentu gagal. Agama juga gitu bang. Dalam keadaan-keadaan tertentu gagal juga agama. Ya tunggu dulu. Ini dulu, jangan kemana-mana dulu. Yang ini dulu. Artinya ketika Anda mengharapkan sains sebagai simbol kebenaran mutlak, ada keadaan di mana sains tak berdaya. Jadi yang membuat kemudian Maria hamil tanpa suami itu apa? Itu gini, ada buktinya nggak itu? Hah? Ada buktinya. Nah, siapa bapaknya? Maksudku, secara silsilah. Kalau dari itu ada buktinya nggak? Kalau maksudku yang diceritakan Adam, Maria ini ada buktinya nggak kalau mereka benar kejadian kayak gitu? Ya terjadi dong, jelas dong, karena dia manusia pertama. Apa faktanya? Faktanya gimana? Faktanya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terlepas Tuhan pasti punya awal. Iya. Nah, sekarang apa awalnya Tuhan? Kalau gitu. Tunggu. Ini di alam semesta ini. Apa? Terus segala di alam semesta awalnya, termasuk Tuhan tadi. Tanya. Siapa bilang Tuhan? Tuhan itu tak berawal. Tuhan itu tak berawal di semesta ini, maksud saya. Segala sesuatu di alam semesta ini. Oke. Anggap itu tidak ada. Oke, lanjut. Tuhan saya tidak seperti Tuhan ada ini. Tuhanmu itu melata di bumi. Kalau Tuhan saya tidak.
Kan tadi saya mengatakan segala sesuatu di alam semesta ini memiliki awal. Anda jangan Termasuk jangan tadi katamu. Atau perlukah kita lihat ininya? Aduh, di live aja bohong, Mbak, apalagi ininya ceramahnya. ada saya mengatakan Tuhan tadi. Anda yang menyodorkan Tuhan, Anda yang mengatakan termasuk Tuhan, Anda yang menyodorkan termasuk Tuhan. Tadi. Sebenarnya itu kalau Segala sesuatu di atas muka bumi ini, ku bilang, segala sesuatu di atas muka bumi ini. tinggal bilang gitu aja, Bang, gampang. Saya salah ngomong, saya dengar kok tadi kalau itu Abang bilang. Tinggal bilang, saya mungkin saya salah ngomong. Segala gitu. sesuatu di atas muka bumi ini memiliki awal. Saya tidak mengatakan Tuhan. Anda yang mengatakan termasuk Tuhan. Abang bilang tadi. Loh, kok teman-teman di bawah ada nggak saya mengatakan termasuk Tuhan? Pasti dukung kamu lah, kamu ininya. Oh iya, udah. Kalau gitu kita tidak usah berpanjang lagi, Adinda. Nah, aku nggak apa-apa, itu abaikan aja. Mungkin itu salah ngomong atau Nggak usah lagi adekku. Nanti besok atau lusa kita belajar, ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang bodoh tapi sombong, itu sama seperti kera. Kera itu tidak pernah sadar kalau dirinya bodoh. Maka mereka percaya diri, kera itu tetap aja kemudian percaya diri terhadap keberadaannya. Tadi seingatku saya tidak pernah mengatakan bahwa di atas muka bumi ini termasuk Tuhan memiliki awal. Aduh, ya Allah ya Karim. Segala sesuatu di atas muka bumi ini pasti memiliki awal. Lantas dikatakan termasuk